Selamat pagi untuk ya, tapi sebelum absen kita doa dulu yuk. Boleh salah satu dari kalian untuk memimpin doa? Siapa ya? Boleh saja. Yang biasa Bapak panggilkan si Haki ya. Mana Haki? Haki terus ya. Coba yang lain, yang cewek yang berkacamata dulu. Yuk pimpin doa nak. Oke ya. Bentar. Oke, Bapak mau absen dulu ya untuk kelas ini. Hari ini Alfi ada? Ada ya? Oke. Andi ini? Oke, Andi ini ada. Azri Sukenda. Oke. Bayu Andika. Oke. Kemudian Budi Utami ada? Baik. Kemudian Cindy Amelia Putri. Oke. Kemudian Damar ada? Damar baru masuk sekali ya. Kemudian Dara Rantau Albazandri. Banjari ya? Ya, panggilannya apa nak? Dara ya? Devi Septariani ada? Baik. Fitra Novriandi Saputra ada. Kemudian Haki Muhammad Fajar Nawang Maula ya. Kemudian ini tidak disini lagi ya. Kemudian Leni Putri Dirya. Leni Lani ya tadi ya. Leni Mulanur Putri 2L. Lesca. Oh, masih jalannya. Mahendra Swandi jalan. Kemudian yang terakhir. Oh iya, terakhir itu ya, Mahendra. Ngasih motivasi ke kalian ya bahwa dalam menggambar teknik itu harus benar-benar dipahami cara dan tahapannya, karena namanya gambar teknik ini kalau tidak tahu tahapannya tidak bisa menggambarnya ya. Semua sebenarnya sudah ada di modul yang saya sudah bagikan di SIA, silahkan kamu akses ya. Kemudian Bapak harap kalian termotivasi selama pembelajaran supaya tugas-tugasnya tidak ada yang terkendala ya. Itu Bapak minta kalian itu memang benar-benar serius dalam belajar. Kemudian sebagai tindakan kita dalam keselamatan dan kesehatan kerja selama PBM, Bapak harap semua pakai masker ya. Tidak boleh melepas masker selama kita melakukan pembelajaran ya. Kemudian hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran ya. Dan selama pembelajaran kemarin saya ada janji ya bahwa siapapun yang aktif akan dikasih reward ya. Jadi nanti silahkan datang ke workshop mengambil rewardnya. Nanti akan saya umumkan siapa saja yang aktif. Kemudian minggu ini saya akan memberikan ke kalian bagi 2 orang yang aktif selama pembelajaran 2 buah ya hand sanitizer secara gratis untuk kalian. Tapi harus aktif dalam melaksanakan pembelajaran ya, sering-sering bertanya. Kemudian harapannya setiap pertanyaan itu bisa memberikan informasi juga ke teman-teman kalian ya. Itu jadi sebelum kita melakukan pembelajaran, saya mau seperti biasa kita akan melakukan pretest dulu ya. Melakukan pretest sebagai tindakan utama untuk mengetahui kemampuan kalian, pemahaman kalian ya tentang gambar teknik, terutamanya untuk garis konstruksi geometris ya, untuk jenis garis lengkung. Haki, tolong bagikan Bang. Tulis identitas, kelas dan tanda tangan ya.
Oke ya. Kalau sudah silakan kumpulkan. Ya. Oke ya. Oke, saya akan evaluasi untuk hasil pretestnya ya. Oke ya, hasil pretestnya ini saya evaluasi bahwa beberapa di antara kalian itu masih kurang memahami tentang gambar konstruksi jenis garis lengkung ya. Jadi memang ini menjadi pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk hari ini diperhatikan modulnya. Silahkan ambil HP-nya. Sudah bisa diakses di SIA untuk modulnya ya. Kita akan mengikuti pembelajaran dengan memperhatikan langkah atau tahapan yang akan kita laksanakan sepanjang pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita akan menyaksikan video dulu nanti. Nah, selama menyaksikan video, kamu harus memperhatikan secara detail, amati dan buat dalam bentuk dan gali permasalahan di dalam video tersebut. Dalam bentuk pertanyaan boleh ya, dalam bentuk sketsa pun boleh ya. Itu silahkan gali nanti di di videonya. Kemudian setelah kita menyaksikan video, Bapak akan memberikan sedikit penguatan tentang materi hari ini. Tapi yang jelas kalian lebih aktif untuk membaca materinya ya. Karena di dalam materi yang sudah Bapak kirim itu sudah lengkap semua. Tahapan-tahapannya, kamu tinggal memahaminya saja ya. Kemudian yang kedua, setelah saya memberikan beberapa materi ya atau penguatan materi, setelah itu saya akan mengorganisasi kalian untuk membuat dalam kelompok ya, kerja dalam kelompok. Nanti dalam kerja dalam kelompok ini Bapak akan bagi lembar kerja seperti minggu lalu. Jadi seperti minggu lalu kan ada kita ditugaskan untuk mengidentifikasi masalah di dalam LKPD atau gambar yang ada di dalam LKPD, kemudian menyelesaikan masalahnya ya. Jadi nanti kalian berdiskusi dengan kelompok seperti minggu lalu. Kemudian setelah berdiskusi, nanti baru kalian minta untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya, secara kelompok seperti minggu lalu juga ya. Kalian mempresentasikan di depan supaya ini sebagai salah satu indikator Bapak mengetahui kemampuan secara public speaking kalian, penguasaan materinya ya. Itu nanti selesai itu baru kita lakukan namanya refleksi, menarik kesimpulan dulu ya, menarik kesimpulan. Nanti kesimpulan untuk pembelajaran kita seperti apa akan kalian coba simpulkan ya. Kemudian kesulitan-kesulitan kalian seperti apa. Kemudian setelah itu baru kita merefleksikan apa sih kekurangan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, kira-kira begitulah tahapan pembelajaran kita hari ini. Tujuan kita dalam pembelajaran hari ini ya, setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, itu peserta didik atau siswa kalian mampu menjelaskan fungsi dan tujuan dari gambar konstruksi geometris ya, jenis garis lengkung. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menentukan ya peralatan gambar yang tepat dalam menggambar konstruksi geometris jenis garis lengkung. Yang ketiga, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menentukan langkah-langkah dalam membuat gambar konstruksi geometris jenis garis lengkung ya. Itu yang selanjutnya ya. Setelah mengikuti ya pembelajaran hari ini ya, kalian bisa menjelaskan secara presentasi nanti tahapan-tahapan dalam membuat gambar konstruksi geometris jenis garis lengkung. Dan yang terakhir, kalian bisa
membuat ya sketsa atau gambar konstruksi geometris jenis garis lengkung. Ya. Itu adalah tujuan kita pembelajaran hari ini. Kemudian untuk mengingatkan kembali ya materi kita minggu lalu, ada yang masih ingat kira-kira materi kita minggu lalu? Boleh? Siapa yang masih ingat? Leni? Apa materi kita minggu lalu judulnya? Mana Leni? Gimana Leni? Garis lurus. Oke, untuk Lesca, mana Lesca? Jenis garis konstruksi garis lurus apa yang kita bahas minggu lalu, Nak? Masih ingat? Masih ingat? Masih? Membentuk sudut dan lingkaran, ya. Contoh gambar konstruksi geometris yang kita gambar kemarin apa ya? Membagi sudut 3 bagian sama besar. Oke, membagi sudut 3 bagian sama besar. Mantap. Ada lagi yang bisa kasih apa yang kita pelajari minggu lalu? Tentunya kemarin kita kan gambar ya. Pasti ingat dong apa yang digambar? Masih kan? Masih ya. Jadi coba siapa lagi yang bisa memberikan pendapat apa materi kita minggu lalu? Apa yang kamu gambar minggu lalu? Siapa namanya? Bayu. Gimana Bayu? Minggu lalu datang kan? Oke, minggu lalu apa yang kamu pelajarin kira-kira? Apa, Bayu? Haki lah dulu. Minggu lalu. Membagi garis N sama besar. Membagi N. Bukannya sudah berlalu tuh. Yang lain? Masih ingat? Membagi sudut sama besar. Membagi sudut sama besar. Kemudian? Membuat garis singgung luar. Kemudian? Membuat garis singgung dalam. Apa lagi? Oke, itu adalah materi kita minggu lalu. Hari ini kita akan coba menyaksikan video, ya. Kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Kita akan coba menyaksikan video. Coba kita mulai dari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara menggambar elips menggunakan 2 lingkaran. Menggambar elips menggunakan 2 lingkaran. Langkah-langkahnya: 1. Buat gambar aktif sebagai panjang elips dan lokasi O sebagai titik tengah garis AB. 2. Buat garis CB tegak lurus ke potongan AB sebagai lebarnya elips di titik O. 3. Buatlah lingkaran dengan pusat titik O dengan jari-jari CO. 4. Buatlah
Buat garis horizontal dan vertikal melalui titik perpotongan khusus pada garis atau lingkaran A, B, dan CD. Yang menempel pada lingkaran kecil atau lingkaran tengah itu garis horizontal. Sedangkan untuk garis vertikal itu membentuk lingkaran besar. Terbentuk titik-titik membentuk elips pada pertemuan garis horizontal dan vertikal. Hubungan titik-titik tersebut itulah cara membuat elips menggunakan dua lingkaran. Gimana? Ada masalah kira-kira cara membuatnya? Gimana? Setiap garis yang kalian buat itu kira-kira bisa? Yang ada di depan kita ini? Ada yang mau kalian tanya tentang gambar itu? Ini garisnya dari mana, Pak? Bagaimana cara membuatnya? Gitu. Hah? Gimana Bayu? Ada yang mau kau tanya tentang seputar gambar ini? Bisa? Mungkin. Nah, Mahendra gimana? Yang mana? Yang A ke B. Nah, kalau yang dari A ke B itu bebas. Ya. Ya, tergantung kamu mau buat lingkaran berapa jari-jarinya. Berarti dari A ke B itu yang seperti ini kira-kira gimana, Pak? Kata Mahendra tadi. Ini bolehkah lebih? Boleh. Ya, ini bebas. Katanya kan dia buat garis B sepanjang elips dan notasi O sebagai titik tengahnya. Ini tergantung kamu membuat elipsnya seberapa besar diameternya. Itu mau sampai sini, tidak ada masalah. Gimana? Ada lagi pertanyaan, Leni? Ada yang mau kalian tanya? Lesca? Ya, silakan. Yang mana? Yang X. Yang ini? Nah, ini sebagai apa namanya? Tahapan. Ya, bukan X. Tapi kalau kita buat dalam lingkaran, nah ini berarti kan kamu belum pernah masuk ya. Bahwa ini sebagai garis bantu ya. Benar kemarin kan? Garis bantu untuk membuat garis utamanya. Ya. Jadi ini dari mana, Pak? Itu kan pertanyaan kan? Kok bisa begini tiba-tiba udah ada garis beginian? Nah, itu membuatnya nanti kalian diskusikan di LKPD. Di LKPD kan sudah ada di situ case. Nanti case-nya silahkan kamu diskusikan bagaimana penyelesaiannya, ya. Jadi nanti di LKPD ini tuangin aja. Nanti kalau misalnya ada yang nggak paham kalian nanti dalam mengidentifikasi permasalahan dalam LKPD, kamu tuangkan dalam pertanyaan. Nanti kita akan diskusikan bagaimana cara untuk menyelesaikan pertanyaan kamu, ya. Paham ya? Paham ya. Jadi di materi hari ini ya, kita akan membahas seputar salah satunya yang ini. Ya, salah satunya yang ini untuk gambar konstruksi geometris jenis garis lengkung. Ya. Coba kita akan bahas sedikit saja tentang materi hari ini. Diperhatikan materi kita hari ini mengenai gambar konstruksi geometris jenis garis lengkung. Ya. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah
Yang bagian kedua dari gambar konstruksi geometris, ya. Kemudian gambar konstruksi geometris dibagi menjadi dua bagian besar, ya. Untuk gambar konstruksi geometris jenis garis lengkung ada dua bagian besar, ya. Yang pertama itu adalah gambar konstruksi geometris dengan potongan-potongan kerucut, ya, dengan potongan-potongan kerucut. Yang kedua adalah lengkungan bentuk gigi, ya, lengkungan bentuk gigi. Jadi ini adalah pembagian besar daripada gambar konstruksi geometris. Kemudian apa saja bagian-bagian dari kedua ini? Yang pertama, untuk klasifikasi konstruksi geometris potongan-potongan kerucut ada 3 yang kita bahas. Yang pertama adalah elips, yang kedua parabola, yang ketiga adalah hiperbola, bukan majas hiperbola, ya, tapi memang hiperbola, ya, pada bentuknya, bukan dalam bentuk kata, ya. Kemudian yang kedua bagian besarnya adalah klasifikasi konstruksi geometris dengan lengkung bentuk gigi dibedakan menjadi 3 bagian lagi. Yang pertama itu evolven, ya. Yang kedua sikloida, yang ketiga adalah episikloida dan hiposikloida. Pak, gimana sih maksudnya ini semua? Nanti kamu lihat sendiri gambarnya di materi, ya. Oke? Saya tidak akan membahas secara detail, tapi kalian harus aktif dalam memahami tahapannya, gambarnya, supaya kalian lebih cepat, ya, lebih cepat istilahnya mengerti, ya, mengerti dalam membuat gambar konstruksi jenis ini, ya. Kalau biasanya kan Bapak itu nuntun satu persatu, kan gitu, ya. Nah, ini yang adalah pertemuan kita untuk materi terakhir. Jadi Bapak harap itu sudah bisa secara mandiri, ya. Yang ke-6 materi ini. Nah, kira-kira begini, potongan-potongan kerucut, ya. Nah, kalau kita lihat, jika sebuah kerucut dipotong oleh sebuah bidang dalam macam-macam kedudukan, akan terjadi bermacam-macam garis potongan. Ya, garis potongan itu ada bentuk elips, ada bentuk parabola dan hiperbola. Yang mana yang elips? Yang ini. Kalau dipotong jadi parabola. Elips yang ini. Ini elips kan? Nah, ini bentuk kerucut yang dipotong, ya, secara garis miring, ini akan membentuk parabola. Kemudian kalau diambil satu sisinya, ya, kerucutnya dipotong pas di tengah, akan membentuk apa? Parabola, ya. Kemudian hiperbola akan membentuk seperti ini. Jika 2 buah, ya, ini 2 buah dipotong secara bersamaan, ya, tidak tepat pada garis tengahnya. Ini kan dipotong nih, slap, kan gitu, ya. Ini nggak dipotong kan? Dipotong nggak kira-kira di tengahnya? Enggak kan? Yang dipotongnya mana? Bebas, terserah mau di sini, mau di sini, mau di sini. Tapi intinya itu akan membentuk hiperbola. Itulah namanya potongan-potongan kerucut, ya, garis konstruksi geometris yang terbentuk. Ya, ada tiga bentuk yang bisa terbuat dari potongan-potongan untuk bentuk kerucutnya. Ya. Ada tadi apa? Elips, hiperbola. Nah, gitu, ya. Paham, ya, kira-kira gambar ini, ya? Bisa, ya, memahami, oh ini apa nih? Kok ada begini? Oh ini apa nih? Oh ini apa nih? Bisa, ya? Oke. Nanti kamu bahas secara ininya, detailnya. Nah, untuk tahapan pembuatannya ini sudah saya tampilkan, sama seperti yang tadi. Ya, ini ada tahapannya. Satu persatu silahkan kamu baca manual, ya. Itu semua sudah ada di materi, di modul di SIA juga sudah lebih lengkapnya sudah ada. Kamu tinggal memahami secara detail nanti secara kelompoknya. Nanti kan akan saya buat dalam kelompok. Nanti ini semua diidentifikasi berdasarkan masalah yang ada di LKPD. Ya, paham, ya? Oke, ini adalah bentuk parabola yang tadi. Ya, ini lebih menonjol. Pernah lihat parabola, ya? Pernah, ya? Kira-kira begini, parabola, setengah parabola.
Ya, kalau penuh parabolanya ini berbalas. Ya kan? Parabola itu bulat enggak kira-kira? Bulat. Yang di rumah. Enggak kan? Agak menonjol dia. Enggak bulat penuh begini. Ya kan? Kalau kamu perhatikan parabola. Ya, itu ya. Enggak bulatnya itu dari tingkat kemiringannya. Itu disebut dengan parabolanya. Ya. Nah, untuk hiperbolanya cara buatnya sudah ada di sini. Kamu tinggal mencari di sini gimana cara membuatnya. Ini udah tahapannya semua. Kamu tinggal identifikasi saja. Ya. Nah, untuk lengkung bentuk gigi ya. Dikatakan beberapa bentuk lengkung dipakai untuk membentuk sebuah gigi dari suatu roda gigi. Jadi aplikasi daripada bentuk lengkung gigi ini biasanya untuk gear. Ya, biasanya untuk bentuk gear atau roda gigi. Ya pernah lihat roda gigi ya? Ah, itu yang untuk apa nama itu? Untuk rantai motor kalian. Ah, itu roda gigi. Sederhananya. Ya, nanti aplikasinya itu dibuat. Ya. Oke, yang klasifikasi tadi kan ada siklopedia, sikloida, kemudian apa lagi? Hiposikloida, volpen, avolpen, ya kan? Tapi kita bahas dulu sikloida, ya. Nah, kira-kira gini, ini definisinya kamu baca sendiri. Ini untuk membuat sikloida. Nah, ini. Pernah lihat gedung begini enggak? Pernah nggak? Sebenarnya ada yang mengaplikasikan untuk gambar konstruksi geometris ini di gedungnya, jadi lebih unik, bentuk keong dia. Nah, ini aplikasinya ya. Yang mana sikloidanya Pak? Yang mana kira-kira? Cari garis tebalnya. Yang mana garis tebalnya? Yang melengkung ini. Yang lainnya apa? Garis bantu. Udah paham ya? Yang mana garis bantu, yang mana garis utamanya atau garis nyatanya atau garis gambarnya ya. Ya coba lihat LKPD-nya yang di SIA. Coba lihat LKPD yang di SIA. Oke, coba dibentuk dulu kayak kemarin diskusinya, kelompok diskusinya. Silahkan sesegera mungkin. Ayo. Ayo, dipercepat. Diskusi kita hanya, ini kan nggak banyak, cuma 20 menit saja ya aturannya ya. 20 menit saja aturannya. Kalau tahapan yang harus kalian kerjakan kan. Nah, kayak ini diskusikan dengan teman saudara ya. Geometris apa yang diaplikasikan pada gambar di samping. Coba temukan ini termasuk apa. Identifikasi. Kemudian tandai bentuknya. Jadi nanti kamu sudah ketemu nih bentuknya nih. Iya pasti ini nih yang jenis lengkung yang ini, gitu kan? Yang mana dia? Kamu tandai. Apakah satu atau dua jenis atau 3 jenis atau banyak? Ya. Makanya kamu lihat dulu. Paham kira-kira? Oke. Geser dikit Kak, Bapak mau lewat dikit. Dikit ya. Geser. Oh. Oke, dah. Gimana? Ini hiperbola. Hiperbola? Ya udah gambar hiperbola. Bentuknya begituan. Ketemu kan? Nanti gini, tandai. Nanti print. Gambarnya kan nanti ngeprint LKPD kan. Kamunya kan. Nanti tandai setiap individu kan nanti tugas individualnya semua dikerjakan kan? Bukan cuma satu kan? Nanti ya udah tanda yang mana-mana yang bentuk aplikasi dari konstruksi geometris hari ini digambar itu blek tanda panah hiperbola misalnya contohnya. Kemudian nanti kan disuruh gambar bagaimana cara membuat gambar ke hiperbola, tahapannya ada kan? Nah udah itu aja, gampang kan? Udah ketemu tinggal tandai aja.
Oke, udah mantap. Ini cepat nih orang nih, langsung aja buat. Gambar yang mana kita dapatnya? Coba kamu aplikasikan gini. Boleh kamu aplikasikan yang tadi itu kan ada 3 bagian besar yang bisa dibuat pada gambar konstruksi kerucut nih. Potongan-potongan. Udah itu aja buat. Kan udah selesai. Kamu motong apa? Buat hiperbola misalnya. Kamu motong yang mana? Gitu. Buat aja di situ bentuknya nanti. Ini bentuk hiperbola yang di gitu. Di materi tadi kan ada. Nah, itu ada nih. Nah, kira-kira yang mana yang bisa kita pakai ini? Ini atau ini? Kalau bisa dua-duanya nggak apa-apa. Berarti 2 yang harus kan gambar. 2 buti ada buti. Nah, tuh 2 buti kan? Kalau yang ini enggak kan? Enggak. Nggak masuk kan? Enggak. Hmm. Ini aja, Bang. Udah selesai, bebas. Cuma nanti ditandai di gambarnya nanti kan di print ini masing-masing. Kan ditandai yang mana yang mau kita buat tuh. Ya, pilih salah satunya. Ya. Oke? Paham ya? Recording in progress. Kaki. Sini. Eits. Sini. Oke. Oh, walah. Ada yang sudah selesai? Yang ini balas juga kan? Satu lagi. Ya kan? Mana pulpen nanti tadi? Gimana cara buat ini? Berapa senti tadi? Gimana cara buatnya? Itu. Ya, gimana cara buatnya nih? Titiknya nih. Iya, baru balas ke sini. Kan? Iya kan? Buat bagi kemarin kan ada membagi sudut sama besar kan?
ya kan? Balas. Nah, dapat segi. Itu berapa sih? Itu. Kamu tinggal gini aja. Nih. Begini, titik di sini, kemudian sorry. Tunggu dulu ini. Dapat kan? Balas dari sini. Iya. Oh, balas dari sini. Kan ada di materinya. Oke. Garis luarnya mana? Lingkaran keduanya mana? Ini baru mau bikin, Pak. Oh, masih belum buat. Jadi ini kayak mana, Pak? Saya bingung Bang, kok ini. coba lingkaran luar dulu. Makanya ini garis dari mana? Kan belum, harus lingkaran dulu lah. Gitu. Malah tadi videonya kan udah jelas sekali ya cara buatnya kan? Nah, bikin lingkaran pun tahu. Lingkaran kecil aja di dalam, bebas. Kok nggak kamu aja sekalian? Nah, bebas. Lingkaran kecilnya di dalam. Berapa mau kalian buat? Bebas. Ada nggak aturannya di situ dibuat? Nah, dah. Coba. Sekarang buat gambar elipsnya kan? Gimana cara buatnya? Pastikan jarak ini dengan ke sini. Ya, pas ya, jangan berubah. Jangan berubah, coba pastikan dulu. Paskan di titik tengah. Oke, sudah? Tarik. Oke, sudah. Cukup. Permisi. Air panas. Buat.
Udah ya. Sudah? Temu? Sudah? Nah, sekarang disuruh kan garis. Nah, Oh, ini berapa itu, Pak? Ya, coba di sini. Nanti setiap ini garis lurus nih, garis sini aja deh, ini ya. Ini garis lurus. Mana tadi kemarin? Bilang? Garis set. Juga saya. Garis set. Seterusnya. Garis ini. Terakhir. Ya. Nah, kamu buat pertemuan ini, pertemuan ini garis lurus nih, ini dia, ketemu kan? Setiap titik kamu tarik lurus, ketemu satu titik, ini ketemu di sini, satu titik. Oh, jadi di titiknya tuh di sini. Terus yang terakhir itu di sini, garis lurus nih.
Nah, kamu tinggal menghubungkan aja nih titik demi titik ini. Nanti dihubungkan di garis itu. Iya. Nah, ketemu semua nanti baru ketemu elips. Bisa? Ayo segera. Bisa yang dua? Oke. Ya, ya. Pak, habis itu apa itu, Pak? Udah kita presentasi. Sudah? Sudah ya? Oke, sudah. Kamu presentasi dulu kalian. Udah waktunya udah habis. Hah? Hah? Nanti kamu jelaskan aja. Yang mana pertama kali kamu buat? Kan gitu. Bisa kan? Siapa yang tadi yang bisa ngerjakan tadi kan udah paham semua tadi kan dikerjakan. Pertama buat lingkaran besar dulu, kemudian buat lingkaran dalam kecil. Nah, kemudian setelah itu menggambar ini garis bantu ini. Selanjutnya begitu juga nanti mendapatkan garis bantu ini dengan mengambil ini titik ini ke titik ini, dapat garis bantu itu sebagai garis ini, garis lurus. Udah ketemu semua, baru buat garis bantu untuk titik membuat elipsnya. Udah titiknya gabungkan. Sudah selesai. Kan? Nggak harus kamu identifikasi secara detail nanti waktu kamu ngerjakan LKPD aja. Yang penting kamu presentasi. Presentasi dulu. Apa yang sudah kamu gambar dari gambar yang kamu temukan di LKPD. Silakan kelompok 1. Ayo, silakan presentasi seperti minggu lalu ya. Bagaimana cara mempresentasikan materinya, apanya LKPD-nya. Oke, diperhatikan temannya sambil dikerjakan. Ini hasil presentasi ya, hasil kerjaan teman kamu. Silakan kelompok 1. Ya. Yang kedua, saya sendiri, yang ketiga saya Ramadhani, yang ketiga yang keempat. Di sini kami membuat. Nih soalnya dulu kamu lihat. Keras suaranya, Bang. Kurang keras. Tak dengar. Oh, kau nih. Diskusikan dengan teman Saudara. geometris apa yang diaplikasikan pada gambar di samping. Ini cara membuat elips. Apa nih yang kamu temukan? Bentuk apa? Jadi ini gambar pertama itu bentuk elips. Nah, disuruh yang kedua apa? Coba baca, Bang. Coba Anda diskusikan dengan teman sekelompok Anda bagaimana cara atau tahapan membuat gambar konstruksi yang Anda temui temui tersebut berdasarkan bahan ajar hari ini tersebut. Sudah?
Oke, silakan kamu presentasikan. Yang disuruh apa nih? Diskusikan dengan teman Anda bagaimana cara dan tahap membuat gambar yang sudah kamu temukan. Tadi yang kamu temukan apa? Gambar konstruksi apa? Elips. Nah, cara membuat elips gimana? Coba jelaskan. Mulai dari mana? Perhatikan. Geseran jangan di belakangnya. Tuh. Dah. Oke. Pertama, buatlah garis lingkaran yang besar. Sembarang. Terus, oh garis. Maaf, salah ya. Pertama, Tolong dimaafkan. buatlah garis sembarang AB. Terus, buatlah garis C dan D. Pertengahan. Tanda apa? Perpotongan. Perpotongan garis AB. Terus? Terus buatlah lingkaran pertama yang besar ini. Terus buatlah lingkaran lagi ke dalamnya yang kecil. Ini. Itu hapus. Oke. Setelah itu buatlah garis bantu menggunakan jangka dari titik pusat ini A ke 2. Terus garis sama juga dengan yang gambar. Dari B ke titik ini ke Aku udah minggu lalu garis. Sama juga ya pembuatannya. Ini dari titik ini ke sini, ini di sini. Terus Suaranya? tarik garis bantu sampai memotong garis A dan B. Dan buatlah seterusnya seperti itu juga. Oke. Boleh selesai gantian. Gak apa-apa. Terus aku yang gambar. Buatlah titik. Buatlah titik. Nah, kamu aja yang paham aja deh. Bayu nih numpang ya. Buatlah titik bantu, garis bantu yang seperti ini, yang bentuknya seperti ini. Ini sesuaikan dengan ini, lingkaran yang di luar. Terus buatlah sama seperti tadi, gambarkan sama semuanya. Dan buatlah titik ini pas di sudut ini. Sudut segitiga. Setelah dibuat titik-titik, tariklah garis. Ini garis titik-titik ini harus sejajar dan membuat bentuk elips. Udah? Udah? Ada yang mau kalian tanya? Ini cerita aja dari tadi. Ada yang bantu. Hah? Ada yang mau kalian tanya? Tidak ada? Nanti itu soal nomor 1 silahkan kamu tanya ke kawan kamu bagaimana cara membuatnya. Saya. Yang bertiga jangan diam-diam dan pasif ya. Oke, silakan tutup. Terima kasih. Udah gitu aja. Sekian berapa? Sekian apa tadi? Sekian diskusi dari kami. Jika ada yang kurang jelas, mohon maaf. Dan terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Haki, udah selesai kan? Silakan Haki. Ya. Kita lihat ya presentasi Haki.
Sudah soal nomor berapa, Ki? Soal nomor berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya dari kelompok 3? Saya sendiri akan mewakili Maula. Suaranya diperjelas, Bang. Saya Fitra Fiandi. Menyampaikan hasil diskusi kami. Dekat. Geser ke sini, Kak. Ininya. Papan tulisnya. Kalian geser ke sini aja. Nah, dah. Udah kelihatan. Kamu miringkan gini. Miringkan. Nah, dah. Tahap pertama, diskusikan dengan teman saudara geometris apa yang diaplikasikan pada gambar di samping dan tandai bentuk geometris. Yang kedua, coba Anda diskusikan dengan teman sekelompok Anda bagaimana cara tahapan membuat gambar konstruksi yang Anda temui tersebut berdasarkan bahan ajar hari ini tersebut. Yang ketiga, diskusikan dengan teman kelompok dalam membuat Konstruksi. geometris gambar tersebut dalam kertas A4. Pengaplikasian tersebut menggunakan konstruksi geometri parabola Di mana parabolanya? Coba tunjukkan. yang bentuknya kayak gini tuh. Oke. Yang di situ. Oke. Cara bikinnya, yang pertama bikin garis bareng AB. Yang kedua, gambar garis tegak lurus CD Perhatikan. di titik AB yang ini. Habis itu juga bikin garis tegak lurus P di B. Garis C dengan P ini, titik C dengan P dihubungin. Habis itu dibagi sama rata nih garisnya. Sama juga yang di garis BP dibagi juga garisnya. Habis itu garis yang udah dibagi itu dihubungin ke titik A semua. Yang garis yang di sini dihubungin ke garis yang ada di sini nih. Habis itu kan dapat titik di sini nih. Dihubungin. Perpotongan. Perpotongan itu dihubungin ya. Dihubungkan. Lanjut, Bang. Kan udah dapat titik sini, ke sini. Titik-titiknya, garis titik, hubungan titik-titiknya. Terus samakan yang sebelah. Dah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Titik perpotongan antara Potongan ini sama ini. yang ini ya, Ini. yang terluar ya, Ya. yang terluar katanya. Jadi ada yang mana? Kan kamu bagi dulu C dengan A ini kan dibagi sama rata, ya kan? Tarik ke titik pusatnya di sini semua. Sudah, yang ini gimana? Garis yang sini. Ini bagi berapa? Bagi sesuai dengan berapa banyak?
Nanti kamu tarik begini, nanti akan ketemu perpotongan di ujung. Ya. Nanti itu titiknya akan ketemu di ujung perpotongannya. Nanti disitulah sebagai titik untuk menghubungkannya. Ya. Nah kalau yang ini supaya dia sama, ini kan posisinya kan cuma sebelah yang digambar kan, yang sebelahnya kan enggak. Jadi ngelihatnya dari sini aja. Kelonggaran dari sini, perhatikan di sini juga. Kalau mau idealnya harus buat begini lagi di sini. Itu. Ya. Itu ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, silakan tutup. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Oke ya, yang soal C silakan nanti tanya ke kelompok haki. Bagaimana cara membuatnya? Kalau bisa sendiri bagus. Ya. Oke, kemudian yang ke apa lagi yang udah selesai? Udah. Ayo, maju. Kalian udah? Silakan kalau mau. Hah? Ayo, yang apa namanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gini kan keren suaranya. Perkenalkan nama saya Indra Suwandi dari Kelas 4 ya. Nama saya Dewi Nurani Putri. Saya Safia Hadian. Saya Putri Ramadhani. Dan di sini saya menggambar hiperbola. Nomor berapa, Bang? Nomor terakhir ya? Nih. Ya. 1. Diskusikan dengan teman saudara geometris apa yang diaplikasikan pada gambar di samping dan tandai bentuk geometris. 2. Coba Anda diskusikan dengan teman kelompok Anda bagaimana cara atau tahapan membuat gambar konstruksi yang Anda temui tersebut berdasarkan bahan ajar hari ini tersebut. 3. Diskusikan dengan teman kelompok dan membuat konstruksi geometris gambar tersebut dalam kertas A4. Ya, silakan. Pertama-tama membuat garis. Ini apa nih gambarnya nih yang bisa kamu temukan? Yang mana bentuk parabolanya? Coba tunjukkan. Yang Hiperbola apa nih? Hiperbola, parabola apa nih? hiperbola. Hiperbola. Coba tunjukkan yang mana bentuknya. Gimana cara menentukannya? Bisa? Dari lengkungan yang warna putih. Yang ini. Ya kan? Gini kan? Dapat kan? No. Coba kita bentuk kamu itu. Pasti begitu. Ya kan? Sudah? Lanjut. Nanti jangan lupa ditandai ya. Waktu di LKPD-nya ya. Lanjut. Pertama-tama membuat garis sembarang A, B. Setelah itu membuat garis persegi panjang. Setelah itu membuat garis bantu yang dihubungkan ke A. Selanjutnya hubungkan titik A aksen dengan titik 1 sampai 9 dan titik A dengan titik 1 sampai 9 aksen. Jika sudah, tarik garis dari titik P sampai ke titik M melalui perpotongan antara garis-garis ini. Oke. Sudah? Ada pertanyaan membuat seputar hiperbola. Hiperbola. Bisa semua? Gimana? Bisa buat gambarnya kira-kira?
Sudah? Cukup? Kalau sudah cukup silakan tutup saja. Nanti kalian pelajari lagi ya di LKPD-nya bagaimana cara membuat hiperbola ya. Seharusnya kalau misalnya orang ini bisa, harusnya kalian bisa. Ya. Oke, kalau tidak ada silakan tutup, Bang. Terima kasih buat hasil presentasinya. Ya, Bapak harap hari ini semua sudah optimal dalam presentasi ya. Baiklah, hari ini materi kita hari ini kesimpulannya ada yang bisa simpulkan? Ada? Coba, siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Materi hari ini apa saja materi yang kita bahas? Lengkung, apa saja jenis-jenis yang kita gambar hari ini? Terus? Materi yang nggak kita kerjakan apa? Avolven, sikloida. Oke ya, untuk selebihnya kamu pelajari saja, itu bisa dipelajari semuanya. Ya? Oke ya, itu jadi ada yang mau kalian tanya seputar materi untuk penggambaran? Ada? Setiap kita kan sudah memahami gambar masing-masing ya, cara membuatnya ya. Ya kan? Tapi untuk pemahaman gambar teman yang lain atau kelompok lain tentunya itu sedikit berbeda. Karena baru satu yang kalian gambar. Jadi kalau kalian ingin mengerjakan keempat-empatnya nanti di kerjaan individual, silahkan nanti diskusikan lagi dengan teman kamu bagaimana cara membuatnya. Ya, oke. Sejauh ini pemahaman kalian ada yang bermasalah atau misalnya ada yang mau kalian tanya enggak? Cukup jelas semua? Oke ya, cukup jelas ya. Oke. Luar biasa kalian sudah mempresentasikan mengerjakan LKPD-nya dengan baik ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Kalaupun misalnya kalian tidak terlalu paham, jangan berkecil hati karena ya namanya kita kan setiap orang kan beda-beda ya kemampuannya. Jadi tetap belajar terus, ya pasti bisa, ya itu. Kemudian kita akan coba refleksikan materi kita hari ini yang selama pembelajaran hari ini ada kira-kira yang mau dievaluasi dari sistem belajar kita atau mungkin presentasinya atau apa? Siap tidak? Sangat jelas dan lugas ya. Atau teman-teman yang lain ada yang mau dievaluasi kira-kira? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kalau dari saya mungkin kesiapan kita ya, kesiapan kita dalam apa namanya? Mempersiapkan pembelajaran di awal. Akhirnya kalau kita nggak mempersiapkannya atau tidak membahas lebih awal atau mungkin membaca dulu modulnya, akhirnya kalian itu nanti kewalahan dalam memahami di kelas. Karena di kelas kan sedikit waktunya ya. Ya, jadi lebih lagi kalau misalnya di kelas kalau mau belajar secara maksimal, dibuka dulu modul dan tugas-tugasnya yang akan dikerjakan sebelum pembelajaran dimulai. Ya, itu yang memang evaluasi untuk kita. Kemudian Bapak harap juga ya, kalau kalian memang sudah bisa ya mengerjakannya, ya sambil berbagi lah ya dengan temannya, ya itu. Kemudian hari ini kita akan tetap kuis atau ujian harian, ya. Tapi ujian hariannya soalnya ada esai 8 soal, kalian cuma mengerjakan masing-masing pilih 4 soal yang paling gampang menurut kalian, ya. Paham ya? Oke, siap ya. Tapi soal yang nomor 7 dan 8 wajib pilih salah satunya. Ya, 7 dengan 8 ya. Itu kita akan memulai ujiannya. Silakan kembalikan bangkunya seperti semula. Sudah ya? Silakan HP-nya disimpan.
HP-nya disimpan, ambil selembar kertas. Ambil selembar kertas. Ya? Ya, taruh di depan. Ambil selembar kertas, kemudian tasnya, HP-nya taruh di depan. Yang ada bolpen saja sama kertas. Sudah semua? Waktunya cuma 15 menit ya. Silakan. Sudah semua? Kalau udah, silakan tolong dibagi dulu Kak soalnya. Lima belas menit dari sekarang ya.
Sudah, silakan kumpulkan supaya kita menutup pertemuan kita hari ini. Permisi, Pak. Sudah ya? Baik ya. Kok masih ada yang belum mengumpulkan? Kumpulkan. Udah habis waktunya. Ayo. Oke. Oke ya. Untuk pertemuan kita sudah selesai. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita ujian semester. Ya. Materi kita sudah selesai semua. Untuk pertemuan berikutnya kita melakukan ujian semester. Silakan belajar. Kita tidak tahu nanti di tanggal berapa nanti diberikan oleh bagian kurikulum, ya, jadwal ujian semesternya, entah minggu depan atau dalam 2 minggu ke depan. Saya rasa waktu yang cukup longgar ini bisa kalian gunakan untuk persiapan ujian semester. Itu pertemuan berikutnya. Oke ya, kemudian untuk remedi, ya, remedi yang akan diadakan, ya. Untuk tugas hari ini, ujian post-test atau ujian harian hari ini akan diadakan nanti menyusul setelah Bapak kabarkan di grup, ya, untuk remedi ujiannya. Kemudian setelah itu mungkin sudah cukup saja sampai di sini pertemuan kita, ya. Sebelum kita mengakhiri, oh iya, untuk rewardnya nanti saya akan umumkan ya besok siapa yang dapatkan reward dari sabun maupun hand sanitizer. Silahkan kamu datang ke sekolah untuk mengambilnya besok, ya. Paham ya? Oke, terima kasih buat waktunya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Silahkan salah satu memimpin yang perempuan. Lesta dulu. Ayo Lesta. Oke, terima kasih buat waktunya. Sampai ketemu di ujian akhir semester. Selamat siang.